Apa yang terjadi ketika salah satu favorit juara dunia benar-benar menunjukkan kekuatan sesungguhnya? Jawabannya terlihat jelas dalam pertandingan Spanyol melawan Austria di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Banyak yang memperkirakan laga ini akan berlangsung ketat, tetapi kenyataannya justru sangat berbeda. La Furia Roja tampil luar biasa dan hampir tidak memberi kesempatan kepada Austria untuk mengembangkan permainan. Bahkan sejak menit-menit awal, sudah terlihat siapa tim yang akan menguasai pertandingan. Halo, pecinta sepak bola. Selamat datang kembali di channel ini. Seperti biasa, kami akan membahas pertandingan-pertandingan paling seru di Piala Dunia 2026 dengan ulasan yang lengkap dan menarik. Jadi pastikan kalian menonton video ini sampai selesai, karena ada banyak momen penting yang sayang jika dilewatkan. Pertandingan yang berlangsung di SoFi Stadium, Inglewood, langsung menyajikan tempo tinggi. Spanyol datang dengan kepercayaan diri besar setelah tampil meyakinkan di fase sebelumnya. Sementara Austria berharap bisa menciptakan kejutan dan menghentikan langkah salah satu tim unggulan turnamen. Namun sejak peluit pertama dibunyikan, kenyataan di lapangan berbicara lain. Belum genap 2 menit pertandingan berjalan, Spanyol langsung memberikan ancaman serius. Wonderkid mereka, Lamine Yamal, melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti yang memaksa Alexander Schlager melakukan penyelamatan luar biasa. Meski belum berbuah gol, peluang itu menjadi sinyal bahwa Spanyol tidak ingin membuang waktu untuk mengambil alih pertandingan. Seiring berjalannya waktu, penguasaan bola Spanyol semakin dominan. Para pemain Austria dibuat berlari tanpa henti untuk mengejar bola yang terus berpindah dari satu kaki ke kaki lainnya. Permainan cepat, umpan-umpan pendek yang akurat, dan pergerakan tanpa bola membuat pertahanan Austria mulai kehilangan bentuk. Austria sebenarnya beberapa kali mencoba keluar melalui serangan balik cepat. Akan tetapi, rapatnya lini belakang Spanyol membuat setiap usaha tersebut selalu terhenti sebelum benar-benar mengancam gawang. Sebaliknya, La Furia Roja terus menggempur dari berbagai sisi lapangan. Pada menit ke-30, stadion sempat bergemuruh ketika Marc Cucurella berhasil menjebol gawang Austria. Para pemain Spanyol langsung merayakan gol tersebut dengan penuh semangat. Namun kegembiraan itu hanya berlangsung sesaat. Setelah berdiskusi, wasit memutuskan menganulir gol karena adanya pelanggaran dalam proses serangan. Keputusan itu sempat membuat para pemain Spanyol kecewa, tetapi mereka tidak kehilangan fokus. Justru setelah gol yang dianulir tersebut, tekanan Spanyol semakin meningkat. Mereka terus memaksa Austria bertahan semakin dalam. Alexander Schlager kembali menjadi penyelamat timnya dengan beberapa penyelamatan penting yang membuat Austria masih mampu bertahan. Namun, tekanan yang terus datang akhirnya tidak bisa lagi dibendung. Pada menit ke-36, Marc Cucurella kembali menunjukkan kualitasnya. Bek kiri Spanyol itu mengirim umpan matang ke dalam kotak penalti yang langsung disambut Mikel Oyarzabal dengan satu sentuhan sempurna. Bola meluncur deras ke dalam gawang dan kali ini tidak ada yang bisa menggagalkan gol tersebut. Mereka akhirnya mendapatkan keunggulan yang memang pantas diraih. Namun, apakah Spanyol akan puas dengan keunggulan 1 gol? Ataukah mereka justru akan tampil semakin ganas di babak kedua? Dan mampukah Austria bangkit untuk menciptakan kejutan? Babak kedua dimulai, dan banyak yang berharap Austria mampu memberikan perlawanan lebih sengit. Tertinggal 1 gol membuat mereka tidak punya pilihan selain tampil lebih berani. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Spanyol tetap menjadi penguasa lapangan, mengontrol tempo permainan dan membuat Austria kembali kesulitan menyentuh bola. Sejak awal babak kedua, La Furia Roja langsung melanjutkan tekanan yang mereka bangun sejak babak pertama. Serangan demi serangan terus mengalir dari kedua sisi lapangan. Mikel Oyarzabal kembali memperoleh peluang emas melalui sundulan hasil sepak pojok. Sayangnya, bola masih melambung tipis di atas mistar gawang. Meski gagal menjadi gol, peluang itu semakin menunjukkan bahwa pertahanan Austria sedang berada di bawah tekanan yang luar biasa. Di sisi lain, Austria mulai berusaha keluar dari tekanan. Mereka mencoba memainkan bola lebih cepat dan mencari celah melalui serangan langsung. Harapan itu sempat muncul pada menit ke-61 ketika Sasa Kalajic berhasil menyambut umpan silang dengan sundulan keras. Seluruh pendukung Austria seolah menahan napas, tetapi bola hanya melintas tipis di atas mistar gawang Spanyol. Itulah salah satu peluang terbaik Austria sepanjang pertandingan, sekaligus menjadi bukti bahwa mereka belum sepenuhnya menyerah. Namun, kegagalan memanfaatkan peluang tersebut harus dibayar mahal. Spanyol yang terkenal sangat efektif dalam menghukum kesalahan lawan kembali menunjukkan kualitasnya. Hanya 5 menit dari arah belakang, Pedro Porro datang tanpa kawalan berarti dan langsung menyundul bola dengan keras ke arah gawang. Alexander Schlager sebenarnya sudah berusaha mengantisipasi arah bola,
tetapi sundulan Pedro Porro terlalu tajam untuk dihentikan. Bola bersarang di dalam gawang, dan papan skor berubah menjadi 2-0. Stadion kembali bergemuruh. Para pemain Spanyol merayakan gol tersebut dengan penuh semangat, sementara para pemain Austria mulai terlihat kehilangan kepercayaan diri. Unggul 2 gol tidak membuat Spanyol mengendurkan serangan. Justru mereka semakin menikmati permainan. Umpan-umpan pendek yang cepat membuat Austria semakin kelelahan mengejar bola. Dominasi penguasaan bola benar-benar memperlihatkan perbedaan kualitas kedua tim pada malam itu. Lamine Yamal, yang sejak awal pertandingan tampil sangat aktif, juga nyaris mencetak gol. Sang wonderkid melakukan penetrasi ke dalam kotak penalti sebelum melepaskan tembakan yang sudah berhasil melewati kiper. Seluruh pendukung Spanyol sudah berdiri untuk merayakan gol. Namun, tepat di garis gawang, seorang pemain bertahan Austria datang menyapu bola dan menggagalkan peluang yang hampir pasti menjadi gol. Momen itu menjadi salah satu penyelamatan terbaik dalam pertandingan. Meski demikian, peluang yang terus bermunculan membuktikan satu hal. Spanyol sama sekali tidak puas hanya dengan keunggulan 2 gol. Mereka ingin menutup pertandingan dengan kemenangan yang benar-benar meyakinkan sekaligus mengirim pesan kepada seluruh pesaing di Piala Dunia 2026 bahwa mereka adalah salah satu kandidat terkuat untuk menjadi juara. Namun, satu pertanyaan masih menggantung. Apakah skor 2-0 akan menjadi hasil akhir? Atau Spanyol masih menyimpan kejutan lain sebelum peluit panjang dibunyikan? Memasuki 10 menit terakhir pertandingan, Spanyol sama sekali tidak menang. Austria yang sudah menguras banyak tenaga sepanjang pertandingan mulai kesulitan menutup setiap ruang. Di sisi lain, kepercayaan diri para pemain Spanyol semakin meningkat karena hampir seluruh rencana permainan mereka berjalan dengan sempurna. La Furia Roja terus memainkan ciri khas mereka, yaitu penguasaan bola yang sabar, pergerakan tanpa bola yang cerdas, serta umpan-umpan cepat yang membuat pertahanan Austria terus dipaksa bekerja keras. Setiap kali Austria mencoba merebut bola, para pemain Spanyol langsung melakukan pressing sehingga lawan nyaris tidak memiliki waktu untuk membangun serangan. Dominasi itu membuat pertandingan sepenuhnya berada dalam kendali mereka. Saat laga memasuki menit ke-89, momen yang dinanti akhirnya tiba. Marc Cucurella, sang penyerang melepaskan penyelesaian yang tenang dan akurat. Bola meluncur melewati Alexander Schlager dan bersarang di dalam gawang. Oyarzabal merayakan gol keduanya malam itu bersama rekan-rekan setimnya, sementara para pemain Austria hanya bisa tertunduk kecewa. Gol tersebut benar-benar mengakhiri seluruh harapan Austria untuk bangkit dan memastikan Spanyol melangkah ke babak 16 besar dengan kemenangan yang sangat meyakinkan. Tak lama berselang, peluit panjang akhirnya dibunyikan. Skor akhir 3-0 menjadi bukti nyata betapa dominannya permainan Spanyol sepanjang pertandingan. Mereka bukan hanya unggul dalam penguasaan bola, tetapi juga lebih tajam dalam menciptakan peluang, lebih disiplin saat bertahan, dan jauh lebih efektif dalam menyelesaikan setiap serangan. Salah satu pemain yang paling layak mendapat sorotan tentu saja Mikel Oyarzabal. Dia juga memberikan kontribusi besar melalui kreativitasnya di lini tengah, termasuk assist untuk gol Pedro Porro. Sementara Lamine Yamal, meski belum mencetak gol, terus menjadi ancaman lewat kecepatan. Tidak berlebihan jika banyak pengamat mulai memasukkan Spanyol sebagai salah satu kandidat terkuat untuk menjadi juara Piala Dunia 2026. Mereka memiliki kombinasi yang sangat lengkap. Para pemain muda tampil tanpa rasa takut, sementara para pemain senior mampu memberikan ketenangan dan pengalaman di momen-momen penting. Perpaduan inilah yang membuat La Furia Roja terlihat semakin matang dari pertandingan ke pertandingan. Tantangan berikutnya tentu akan jauh lebih berat. Di babak 16 besar, Spanyol akan menghadapi pemenang pertandingan antara Portugal dan Kroasia. Kedua tim memiliki kualitas yang tidak bisa diremehkan. Namun, dengan performa yang mereka tunjukkan saat melawan Austria, Spanyol jelas memiliki modal besar untuk melangkah lebih jauh di turnamen ini. Kini, kalau menurut kalian, apakah Spanyol adalah favorit utama untuk menjadi juara dunia tahun ini? Atau masih ada tim lain yang lebih layak mengangkat trofi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena kami ingin membaca prediksi kalian semua. Jangan lupa juga untuk memberikan like jika menikmati video ini. Pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Salam olahraga.